sabar tuh susah. Ya, Kita di situ kan belajar mengontrol emosi yang ada kadang benar. beberapa orang pun susah kan mengontrol emosinya. Ya, Untuk sabar gitu, termasuk aku salah satunya. oke. Halo semuanya. Jadi di sini Hai. aku yang mau jadi operator. Aku mau jadi operator, aku operatornya. Di sini aku kedatangan orang yang sama, selalu sama. Ada Mbak Beauty dan Bang Hilmi. Halo guys. Halo. Hai. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang being patient, menjadi sabar. Nah, sabar itu kan kayak banyak banyak definisinya ya kan. Nah, sebelum kita ke intinya nih, aku pengen tahu dulu definisi sabar menurut kalian semua nih, menurut Mbak Beauty sama Bang Hilmi. Gimana nih? Kalau kayak Mbak Beauty lagi sibuk deh, jadi kita ke Bang Hilmi dulu. Gimana tuh, Hilmi? Sabar menurut lo? Eh, Sabar menurutku itu suatu tindakan, suatu sifat. Hmm? Nah, gimana ya? Suatu tindakan di mana kita bisa menahan sesuatu, mengontrol sesuatu untuk tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa mendapatkannya gitu sih. Sabar. Ya, terus juga sabar itu ya sikap menahan emosi, terus menahan keinginan. Hah? What's wrong? Udah? Ya udah. Oke, maaf guys, ke distract tadi ya. Distract ya. Ya udah, jadi sekarang Mbak Beauty gimana sabar menurut Mbak Beauty? Menurut aku sabar tuh susah. Ya, Kita di situ kan belajar mengontrol emosi yang ada kadang benar. beberapa orang pun susah kan mengontrol emosinya. Ya, Untuk sabar gitu, termasuk aku salah satunya. Tapi sekarang lagi belajar untuk mengontrol emosi itu biar gak meledak-ledak gitu. Jadi ya emang kalau menurut aku sendiri susah banget sih sabar tuh. Jadi aku nggak bisa terlalu banyak ngomong. dalam ya benar Kalau sih. dalam definisikannya aku nggak bisa terlalu dalam. Karena aku juga lagi belajar gitu. Nah, jadi orang rata-rata mengapa mereka bisa sabar? Yaitu karena berdasarkan pengalaman ya. Jadi kayak gini, kayak Mbak Beauty kan sekarang lagi belajar buat sabar. Kan pengalaman nih kayak mungkin dia pernah nyakitin hati orang. Nah, jadi kayak orang ini kan sakit kan, jadi kayak ditanya, aku sakit ya aku gini, gini gini. Nah, jadi dari situ mungkin dia belajar karena banyak orang bilang kayak, aku tuh terlalu kasar lah be. Jadi kayak ya udah dari pengalaman, jadi dari situ terbentuk lah menjadi orang yang sabar gitu. Nah, kalau menurut Hilmi gimana? Orang yang mengapa mereka bisa sabar itu gimana? Kalau aku pribadi gitu ya, kayak kan tahu gitu kan tadi bilang ini sabar namanya. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya kalau marah juga, malah justru kenapa Nggak bisa pernah aku lihat tapi dia marah. Pernah ada foto dia kenapa marah. kenapa bisa sabar, karena aku sendiri jujur takut sama sifat aku yang marah. aku Ya, aku pernah beberapa kali keluarin semuanya, jadi setelah itu yang aku dapetin tuh nggak sesuai juga sama yang aku keluarin gitu. Jadi benar. tapi sebenarnya sabar terlalu berlebihan juga nggak bisa, jadinya kita Mendem-mendem. mendem lama-lama. Kalau misalnya ada sedikit masalah meledak gitu kan. Nah, semuanya sih mau marah-marah juga nggak boleh berlebihan. Jadi kita harus tahu porsi kita sendiri sih menurutku. Kalau aku pribadi, kenapa sabar? Karena aku sendiri takut sama diri aku yang Kalau meledak. marah-marah. Ya, emosinya nggak karuan lah gitu. Ya, jadi tuh semua tuh seimbang ya. Tapi itu susah gitu. Sesuatu yang seimbang tuh sangat amat susah. Kadang kita sering berat sebelah. Mau Ya, sebelah kanan, mau sebelah kiri, sering berat lah gitu ya. Ya, karena aku juga sifatnya sama kayak Hilmi ya. Maksudnya kayak sabar, mungkin. Nah, gitu. Cuman aku kalau di rumah tuh, jadi gini. Aku kalau di sekolah, itu tuh kayak
orang mawanin aku tuh aku diam, aku tahu ketawa, aku asikin aja gitu. Tapi giliran di rumah tuh kayak meledak gitu sama ibu, Nah, sama itu makanya Khalid kan gitu, nggak boleh sama mendem. semuanya. Kayak ya udah mending dikeluarin daripada orang yang nggak tahu apa-apa jadi pelampiasan gitu kan. Bener, iya. Sama yang jahatin kau aja. Jadi dia pun tahu kalau kau nggak suka digituin. Gitu. Nah Jangan juga, jadiin orang lain yang nggak salah tuh pelampiasan. nah kebanyakan orang gitu ya, kayak orang tua kan habis pulang kerja nih, habis dimarahin sama atasan ya kan. Nah Pulang balik, anak. iya anaknya yang dimarahin, orang lain yang kena jadinya ya kan, Ada yang kebanyakan gini gitu. deh, kayak orang pacaran aja misalnya. Kelahi sama pacaran. Nanti keluarganya yang kena, entah adiknya, entah kakaknya. Hmm, Yang nggak tahu apa-apa jadi pelampiasan gitu kan. Atau iya. juga kadang ada masalah sama keluarganya, melampiasinya ke pacar. Dan juga tergantung kan. Tahu sih kalau menurut aku. Terus juga orang sabar itu karena nggak mau orang lain merasa sakit yang Hmm. ia rasakan. Jadi dia tetap memperlakukan kamu dengan sangat amat baik ya gitu. Jadi kayak misalnya nih aku nih udah kalau digini ini aku sakit gitu loh. Jadi aku nggak mau memperlakukan orang lain tuh yang seperti orang lain memperlakukan aku. Paham? Nah gitu. Jadi kayak misalnya aku ngelakuin hal baik itu ya karena orang jahat sama aku tuh sakit gitu rasa. Jadi aku nggak mau orang lain tuh ngerasain Jadi dia apa nggak yang aku mau rasain. apa yang dia rasain orang lain rasain. Bener makanya jadi sabar gitu. Terus alasan kenapa harus sabar? Apa Kenapa? tuh? Kenapa Mas Silvi? Iya, kita tanya sama orang yang sabar yang secara langsung ya. Kenapa harus sabar gitu ya? Itu aneh sih. Pertanyaannya kenapa kalau bisa sabar kenapa harus marah-marah gitu kan? Cuman kadang ya terlalu sabar juga nggak baik gitu kan. Kadang kita kalau Nanti misalnya jadi orang ngelunjak gitu kan. ya betul orang bisa jadi ya dia juga ini Kayak kok diam-diam aja dia juga nyantai aja jadi orang lain itu tidak memperlakukan baik. Sebenarnya kita juga apa namanya sebagai manusia juga nggak bisa berharap lebih apa yang orang lain perlakuan ke kita itu sama seperti yang kita lakuin. Jadi ya itu ya, sabar. Ya, harus sabar aja. Nah, jadi kayak sabar itu alasannya kalau kita sabar, itu kita katanya bisa mempunyai mental yang baja. Bener apa enggak? benar. Mungkin benar. Kalian lah coba orang-orang yang sabar ngerasa nggak kalau itu benar. Iya, mungkin di beberapa posisi merasa Posisi mungkin oke kali ya. ya. Kan nggak semua sikon juga kita bisa menjadi tough gitu. Nah, Kayak jadi orang yang kelihatannya selalu dia nggak selamanya kuat kan. Kalau menurutku kaca sih bukan baja. oh, Kita juga bakalan bisa pecah sih menurutku. yes, Iya sih, suatu saat kan kayak diketok terus. Benar sih. Nah, jadi tuh kadang tuh gini kayak apa ya? Tadi aku mau bilang aku lupa deh. Kan lupa aku mau bilang apa. Ya pokoknya ya tergantung lah posisinya gimana ya kan. Soalnya kan nah gini, di saat kita lagi ngedown, itu kan katanya sabar tadi bisa jadi apa membuat kita mentalnya kayak mental baja gitu. Padahal pas lagi kita ngedown nih, jadinya tuh kayak hal-hal yang bikin kita sakit tuh kayak terlihat semuanya. Langsung bikin kita makin down gitu kan. Nah, jadi kayak jadi sabar tuh susah banget dan nggak semua orang bisa. Kayak Hilmi aja belum tentu sabarnya tuh kayak yang klimaks itu enggak. Dia masih pasti mengeluh juga, cuman nggak ngeluhnya ya ke orang yang bikin dia sakit gitu. Iya nggak Mbak Beauty? Ih, kok Beauty diam aja sih? Sibuk sendiri ya Aku tuh sebenarnya. nggak begitu gimana ya. Tidak, nggak sibuk sendiri. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayaknya ini tuh bidang kalian banget gitu. Itu nggak bidang aku. Tapi aku mencoba belajar lah gitu. Ya karena gimana ya, aku tuh juga tipe orang yang meledak-meledak kan orangnya. Jadi susah sih emang untuk sabar tuh susah banget gitu. Terus juga gimana ya? Apa sih tadi pertanyaannya? Alasan kenapa kita harus sabar? Orang sabar. Karena dianjurkan dalam agama. Kalau udah ngomongin agama ya itu benar. Iya benar. Karena
kadang juga kita jadi egois nggak apa-apa sih kalau menurut aku untuk diri sendiri. Nggak harus selalu sabar yang kayak yang tadi. Kebanyakan sabar juga nggak bagus. Jadi sesekali egois untuk diri sendiri tuh menurut aku nggak salah. Menurut opini aku, pendapat aku nggak salah. Itu sih. Oke, Ya nggak, ini setuju kayak nggak? setuju. Dan ini kita balik ke topik. Ini kayak aku bisa menjawab dan dengan sangat amat lancar sih. Apakah sabar itu bodoh? Aku Menjadi jawab. sabar. Iya. Apakah menjadi sabar itu suatu hal yang bodoh gitu? Kan Tergantung. ada kan tuh gimana tuh? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang kayak Khalidah bilang tadi, aku diejek temen aku, dibully mungkin aku, atau di bercandanya berlebihan. Kalau kau masih sabar ya itu bodoh. Karena gini loh, dengan aku tuh tipe orang yang nggak mau orang ngomong sembarangan tentang aku, bukan berarti aku nggak sabar. Karena aku nggak mau. Gini deh, masa orang jelekin nama kalian, kalian diem dengan alasan sabar, itu tuh menurut aku nggak masuk aja sih menurut aku gitu. Kalau Hilmi mungkin Hmm. Sabar itu bodoh nggak menurutku? Menjadi Sabar sabar itu itu suatu hal tidak yang bodoh nggak? bodoh. Menjadi sabar itu tidak bodoh, tapi benar ketika kita sudah harga diri kita sudah diinjak lah Tidak. gitu, tapi tetap sabar, baru itu bodoh. itu baru salah kan, itu bodoh kan. Baru Sama salah. yang kayak tadi aku bilang, tergantung si konnya gimana gitu. Terus sih menurut aku. Menurutku sendiri, Jadi orang yang tergesa-gesa juga tidak masalah, tapi kalau semuanya tergesa-gesa itu juga bodoh. Pokoknya intinya ya berlebihan itu nggak salah. baik. Baik. Tapi jadi orang yang terlalu lambat tuh juga nggak baik. Semua hal disepelekan berarti kan. Ya. Aku semenjak kerja baru ngerti waktu tuh uang. Bener ternyata. Selama aku sekolah aku ngerasa bacot gitu, sumpah. Setelah aku kerja dengan mungkin target yang kita, maksudnya target kantor kasih ke kita gitu, ya kita harus kerjain. Dan waktu itu sangat berharga menurut aku. Jadi kalau untuk lambat tuh susah banget. Dan aku nggak orang yang cepet juga sih, nggak yang cepet gesit gitu, nggak juga, normal-normal aja. Tapi kalau ketika ketemu sama orang yang lambat tuh kayak, aduh apa sih hidupku gitu. Terlalu menyepelekan hal-hal aja menurut aku sih gitu. Kalau orang-orang lambat tuh mereka terlalu menyepelekan hal-hal yang sebenarnya itu penting. Gitu sih. Ya sama sih aku juga. Dulu aku orangnya lambat ya. Sampai sekarang juga sih sebenarnya. Cuman, cuman aku semenjak tadi masuk kerja yang sekarang nih, kayak aku harus pandai membagi waktu. Aku kuliah juga kan, dan aku kuliahnya pagi kan. Nah jadi kayak pandai-pandai manajemen waktu tuh harus banget tuh. Kayak lanjut lagi konsep dasar sabar dalam psikologi. Jadi dalam psikologi tuh kita tuh harus pandai mengendalikan diri dari emosi, terus keinginan, ya apalagi ya, terus kayak sikap bertahan dalam situasi sulit. Nah, aku pengen tahu deh, bertahan di situasi sulit tuh yang sabar tuh gimana sih menurut kalian? Bertahan di situasi yang sulit. Terus dalam keadaan kau harus sabar gitu. Jadi kau nggak bisa kayak misalnya nih kan kau dimarahin nih, tapi kau tuh nggak salah gitu. Dan yang marahin kau nih misalnya orang tua kau kan. Nah di satu sisi tuh kayak mau ngelawan tuh nggak bisa karena orang tua gitu. Cuman jadi kan harus sabar kan. Nah kayak gitulah contohnya. Ya, itu contoh. Iya kan menurut kalian. Kalau aku kerja di bawah tekanan, itu juga harus sabar. Karena kita ditekan terus, emosi kan, tapi tetap harus sabar karena tekanan itu semua aku. Kalau menurut Hilmi gimana? Nggak tahu dalam bidang pendidikan kali, kan kuliah kan. Eh, Lain. Nggak semua peperangan itu harus kita ikuti. Nggak semua peperangan kita harus akhirin sekarang. Kayak tadi Maksudnya di gimana situasi tuh? sulit, kan katanya tadi di situasi sulit, ya, di kondisi yang sulit kita harus tetap sabar gitu kan. Kadang kalau kita sabar, terus kita bisa ngelihat manfaatin kiri kanan celahnya, nanti kita bakal
pada saat kita bakal nemuin itu tuh yang benar. Cuman kalau untuk terlalu lama diam juga banyak yang kita lewati sebenarnya gitu. Betul. Ya, terus ada lagi ada kayak perilaku untuk menerima kenyataan. Itu yang sulit. Iya nggak? Ya. Itu sulit Jadi banget. itu jatuhnya tuh udah ke ikhlas gitu. Jadi ketika suatu harapan yang kau bangun, suatu ekspektasi yang kau bangun gak sesuai sama apa yang terjadi, banyak orang kecewa dan hancur, ya nggak? Padahal yang salah diri sendiri, karena Bener. kita kan yang bangun itu ada. Betul, Gitu. ya. Tapi balik Kayak contohnya masalah percintaan lah ya. Nah, kebanyakan orang ngerasa, misalnya nih aku di chat sama cowok, aku tuh yang membangun harapan itu gitu loh. Kayak padahal si cowok nih mungkin chatnya kayak biasa, perhatian lah, mungkin gimana gini. mungkin Kita emang kan nggak, friendly. kita kan nggak tahu kan niat awalnya nih entah emang dia mau ngedeketin atau hanya sekedar chat. Nah, tapi kan menurut pandangan kita sebagai orang yang merespon, pasti kayak anggap kayak dia mau sama aku deh, kayak dia suka sama aku, nggak gitu. Nah, jadi sebenarnya orang tuh nggak PHP, tapi kalian sendiri yang membangun harapan itu, bener apa enggak? Benar. Jadi kayak hati-hati sama orang yang friendly. Sebenarnya orang yang cuek tuh lebih bisa ditebak, nggak tebak juga sih, kayak misalnya orang friendly tuh lebih susah ditebak sebenarnya, karena dia ke semuanya tuh ya udah teman gitu, saking friendly. Tapi nggak salah kok sama orang friendly, karena aku friendly, mau apa lo? Iya siap iya kan maksud aku gitu, hati-hati sama orang friendly, jangan gampang mau. Tergantung kayak gini sih, kadang orang friendly tuh ada dua tipenya. Gimana Friendly tuh? emang gatal. Atau emang dia friendly, ya friendly real. Jadi kayak gini, ketika dia punya pacar pun, dia mungkin akan main sama cowok lain, tapi dia tahu porsi. Betul. Sekarang kan semua hal tuh punya porsi, dan yang porsi itu pun kita sendiri kan. Iya. Jadi ya kalimat friendly atau cuek tuh nggak ada kebenaran dan nggak ada yang salah, tergantung orangnya lagi. Menurut aku sih. Friendly itu ramah ya, ramah. Oke, friendly itu ramah. Dia ramah tamah, ya nggak salah. Jadi orang ramah tuh malahan bagus ya kan. Nggak ada yang salah. Jadi kayak, ya bener lah, friendly itu ada dua ya, friendly yang benar-benar friendly sama friendly yang sasimo, sana sini mau. Dan kayak ya udah ini aku gitu, aku gatal gitu. Nah itu. Terus sikap untuk berpikir panjang. Jadi kan kalau misalnya, nah jadi orang sabar tuh beratnya itulah. Kalau kalian salah ngomong, pasti takut orangnya gini lah, itulah, inilah itu tuh. Orang sabar tuh kan suka mikir panjang, ya nggak, Mi? Betul. Dia lebih nggak bisa sih. Karena balik lagi kayak tadi, itu mungkin dia pernah berucap, pernah mengeluarkan sesuatu. Tapi dia merasa takut sama diri dia sendiri, jadi dia harus sabar aja gitu. Iya benar. Dia harus menahan ucapan dia. Gitu. Betul. Soalnya aku dulu waktu SD tuh pernah kayak aku ngumpulin tugas ya kan. Jadi tuh pas lagi ngumpulin tugas tuh, ya udah aku ngumpulnya duluan kan. Jadi ada yang nanya, apa sih namanya? Kok ngumpulin duluan? Ya aku dengan PD-nya dan tanpa rasa bersalah ya apa salah kenapa rupanya gitu kan. Jadi dari situ tuh kayak karena salah ngomong. Nah, dari situ kayak ya udah nggak ada yang mau langsung dihasut gitu kan. SD dulu zaman-zamannya menghasut kan. Jadi aku udah untuk nggak punya teman. Jadi dari situ aku kayaknya aku harus jaga cara bicara aku tuh gimana. Jadi makanya sekarang aku ya belajar sabar itu dari pengalaman aku yang itu gitu. Terus juga trauma nggak sih deh? Apa? Karena kejadian itu jadi trauma nggak? Sejauh dulu trauma, tapi sejauh ini udah sembuh aja gitu. Aku sudah bisa menerima kayak ya udah gitu, emang mungkin self feeling berarti ya? Iya, self feeling sendiri, benar. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa self feeling, boleh datang ke PKBI. Oke, jadi ada lagi nih konsep dasarnya menjadi sikap gigih atau tidak putus asa. Jadi orang yang sabar itu orangnya tuh gigih. Kayak ini nih lebih ke untuk mencapai sesuatu. Nah, kayak misalnya kalian mau ke jenjang universitas nih.
Kalian kan pasti kan ada universitas impian ya kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapet, jangan putus asa. Masih ada rencana Allah tuh lebih indah gitu kan. Nah, jadi ya udah kalau memang nggak dapet, belajar lagi, cari universitas lain yang bisa nerima kalian. Mungkin rezeki kalian ada di tempat lain. Ya, benar. Nah, ada lagi nih. Sikap tenang dan tidak terburu-buru. Itu gimana tuh? Menurut Hilmi? Sikap tenang dan tidak terburu-buru. Iya, yang tadi aku bilang sih, kayak kita tenang, kalau lebih diam, itu kita bisa melihat Jatuhnya kepikir panjang lah, berpikir lebih panjang lah. berpikir panjang, tapi jangan selalu terlalu dalam pemikiran itu. Kita harus juga ingat tujuannya mau kemana gitu. Jadi kita bisa membangun apa yang sudah kita lewatin selama kita lagi di masa sulit ini. Nah, satu lagi nih terakhir nih. Sikap memaafkan dan menjalin hubungan sosial yang baik. Nah, jadi kayak hal yang paling sulit itu adalah memaafkan ya. Nggak semua orang bisa, bener nggak, Be? Betul. Benar. Memaafkan tuh sulit. Karena aku juga orang yang enggak Gampang maafin orangnya. karena gini loh, kayak luka yang kau tinggalin ke aku tuh berbekas gitu, terus dengan enaknya aku minta maaf, emang bisa nyembuhin. Emang sih aku tuh egois banget, kalau untuk diri sendiri aku tuh bisa dibilang egois banget, karena aku nggak mau diri aku sakit karena orang lain gitu. Maksudnya gini, kalau untuk lain hal mungkin aku masih bisa toleransi gitu, tapi kalau udah ke diri aku, ke orang-orang yang aku sayang, aku tuh nggak punya rasa toleransi. Kan boleh naik kali dah kali itu dulu gimana dibulinya ada sama salah satu bencong di sekolah. Jadi gimana aku benci sama dia karena gini loh. Menurut kau tuh kenapa gitu loh. Laki-laki loh soalnya. Kalau perempuan ya kita sesama perempuan ya tau lah gitu. Ini enggak, laki-laki tuh kayak kenapa sih nih orang gitu. Aku tuh bener-bener nggak bisa toleransi kalau tentang diri aku dan orang-orang yang terlalu, maksudnya orang-orang terdekat aku yang aku sayang. Gak bisa sih. Kayak mungkin kalau, kayak karena gini, kalau masalah orang lain aku jarang mau ikut campur. Itu, aku jarang banget mau cari tahu masalah orang lain. Jadi ya, aku egois emang kalau untuk diri aku sendiri. Nah, aku bilang aku nggak cocok nih di pembahasan kali ini, aku nggak cocok banget. Karena aku egois kalau untuk diri aku sendiri gitu. Ya, benar. Karena ya itu sabar itu susah gitu. Nah, jadi itu sabar. Sabar seseorang bisa diuji coba ketika mereka tidak sampai ke titik bahagia yang mereka inginkan. Nah, kayak misalnya dia nggak sukses sosial tuh kayak ya mungkin nggak pertemanannya kurang baik atau di lingkungan keluarganya nggak baik. Nah, jadi itu kayak nggak sampai ke titik bahagia. Nah, jadinya jatuhnya tuh kayak ya tadi, jadi kayak baby gitu, kayak orangnya egois gitu. Ya karena orang-orang di sekelilingnya tuh terlalu keras sama dia. Jadi ya dia harus protect dirinya sendiri, siapa lagi kalau bukan dirinya, ya kan? Ini kayak ajang membuka aib Ya gitulah pokoknya. Enggak, maksud aku kan ya semualah gitulah, semua hal lah kan nggak keluarga doang, apapun lah itu. Hidup sih Nah, yang keras. nah itu, misalnya di lingkunganku kan terlalu keras gitu orangnya. Mungkin Hidup aku juga. yang keras bukan lingkungan. Hidup. Oke, hidup yang keras ya, hidup Mbak Beauty emang keras banget. Nah, apalagi. Nah, kalau menurut Hilmi, Kenapa Anda tertawa? enggak ada deh kayak ngomong apa ya gitu. Dari yang maafkan, tadi poin sebelumnya. Saling memaafkan dan menjalin hubungan sosial yang baik. Memaafkan mungkin mudah, tapi kalau menerima dan ikhlas, Iya bener sih, maafin tuh kayak ya udah. Tapi kalau apa yang udah gitu. apa yang udah dia lakuin ke orang itu mungkin bisa ngomong maaf mah gampang gitu. Kadang juga janji sama kata maaf itu kadang-kadang jadi
menurutku sebuah hal yang formalitas aja sih, nggak penting ke orang untuk orang lain. Ada beberapa hal, kata-kata itu cuma dijadikan sebagai pemanis aja dan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh di orang-orang tertentu. Nah, kita balik ke cara melatih kesabaran. Ini menurut artikel yang aku baca. Yaitu pertama itu jadilah orang yang proaktif bukan reaktif. Reaktif itu kayak dia tuh terlalu ngambil keputusannya terlalu cepat, jadi kayak langsung bereaksi gitu, langsung. Nah, sedangkan proaktif itu kebalikannya, kayak mikir dulu sebelum dia bertindak gitu. Nah, terus yang kedua, bedakan hal yang penting dan nggak penting. Itu gimana tuh menurut Mbak Beauty? Karena aku udah kasih artikelnya. Membedakan hal yang penting dan nggak penting. Itu gimana ya? Membedakan hal yang penting dan nggak penting. Susah. Enggak sih, kalau menurut aku nggak susah. Karena aku tahu mana hal yang prioritas, mana hal yang nggak perlu aku pikirin gitu. Walaupun kadang sesekali kecolongan, kepikir gitu ya. Ya, dalam hidup banyak hal yang mengajarkan kita tentang rasa tetap sabar. Tapi ada juga yang mengizinkan kita untuk nggak boleh sabar atau justru harus marah dan bereaksi tegas. Itu yang tadi aku bilang, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisinya kok dibully atau di apa, ya nggak apa-apa untuk nggak sabar tuh nggak apa-apa banget menurut aku, karena itu diriku. Kalau nggak diriku sendiri yang bela, mau siapa lagi? Karena orang tua kita aja nggak 24 jam sama kita kan, berarti emang kok harus punya self defense gitu. Jadi kayak ya misalnya kayak saat ada orang yang menyakiti pasangan kita, padahal pasangan kita nggak ngelakuin kesalahan apapun. Nah di sini penting sekali buat kamu bisa membedakan hal yang penting dan nggak penting untuk marah dan baper. Misalnya kalau saat di sosial media ada yang menghina idolamu dengan bahasa kasar, maka kamu nggak perlu bereaksi berlebihan. Karena dia hanya idola kan. Karena kamu hanya mengidolakannya gitu. Dia juga nggak kenal gitu. Sebaliknya, kamu hanya perlu bersabar dan mengingat orang tersebut untuk menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kayak ya tergantung situasi dan kondisi lagi kan. Gak bisa kita pukul rata semua apa yang mau kita lakukan gitu sih menurut aku. Gak semua lah, intinya ada situasi yang dibutuhkan gitu. Tuh membedakan penting gak penting tuh ya gitu sih, itu sih bener sih, ini aku setuju sih sama ini. Nah itu, ini lagi belajar dari mereka yang selalu sabar. Nah, kayak mungkin kayak misalnya kalian orangnya nggak sabar, bukan nggak sabar dalam hal yang nggak penting ya, yang penting ini ya. Kayak tanya sama orang yang, kok bisa sabar sih gitu loh. Emang apa? Kenapa kok sabar? Sampai sabar yang bodoh, yang tolol gitu, kenapa gitu ya kan? Nah gitu. Terus ada yang saat emosi mulai naik, tarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan. Jadi kayak ya udah gitu, biar rileks aja gitu. Jadi kan ini kan lagi klimaks kan, ini lagi panas banget kan. Jadi kalau misalnya kalian narik nafas kayak ya menenangkan pikiran, terus tadi ya rasa yang pengen marah tadi itu. Terus mungkin kalau kalian yang muslim ya istighfar gitu ya kan. Nah, terus juga ada yang menjadi religius itu menenangkan. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang beragama Islam ya, bener tuh. Sabar itu ya di Islam itu sangat amat dipentingkan gitu, diutamakan gitu. Karena sabar itu susah. Karena hadiahnya surga. Ya. Siap Ustazah Khalidah. Memang beda Khalidah ini dari yang lain. Ya udah. Terus ada lagi nih, sabar memang ada batasnya, tapi kamu bisa lebih bersabar lagi. Nah, itu gimana tuh? Kamu pasti nggak asing dengan istilah itu. Memang nggak salah sih, justru benar banget. Sabar memang ada batasnya dan ujian juga nggak main-main. Ujiannya juga nggak main-main. Meskipun udah menjadi benar-benar sabar, perlu latihan dan kerja keras untuk nggak cepet. Untuk nggak cepet. Kamu pasti bisa melakukannya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Selama kita ingin berubah, selalu di jalan untuk memperbaiki diri, betul. Tapi
Ya itu sih mungkin kalau kayaknya sama orang tua gitu, ini udah sabar banget nih, udah kayak udah mau habis nih sabarnya. Tapi kamu tuh bisa lebih sabar lagi karena itu orang tua. Paham nggak? Tapi kalau di kondisi yang kayak tadi kita ceritain, kayak dibully atau dilecehkan mungkin itu nggak ada menurut aku. Itu malah kita nggak usah sabar aja, udah langsung gas bodo amat gitu. Iyalah, bener lah. Masalah harga diri kan. Jadi nggak ada kayak yang bangun harga diri kita tuh ya kita sendiri, dan yang ngejaga itu pun kita sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa mengandalkan orang lain sih untuk hal yang pribadi gitu. Gitu sih. Jadi kalau sabar udah konteks yang kayak gitu, yang tadi tuh yang dilecehin, dibully, itu jatuhnya nanti ke mental. Nah, karena nggak ada self defense juga tadi. Nah, susah kan jadinya kan. Nah, kalau aku mau nanya deh, biar orang-orang yang bodoh ini dalam sabar, maksudnya terlalu berlebihan dalam sabar, apa nih tips and triknya nih, biar mereka nggak terjun lagi. Di baru Hilmi ya. Aku pribadi sih jadi gimana ya? Intinya kalian harus sadar dulu kalau diri kalian tuh berharga. Kalau kalian nggak punya kesadaran itu ya nggak akan bisa, karena untuk menjaga diri sendiri aja kalian nggak bisa, untuk menghargai diri sendiri aja kalian nggak bisa. Kalau nggak kita dulu gini, kalau orang lain mau menghargai kita, kita dulu yang hargai diri kita gitu kan. Jadi kalian tunjukin ke orang kalau kalian tuh nggak bisa sembarangan, ini loh, kayak kalian semua nih nggak bisa ngomong sembarangan sama aku gitu. Jadi kayak menurut aku ya emang harus dari diri sendiri dulu. Kok harus sayang dulu sama diri sendiri. Yang kemarin aku pernah bilang gini, kayak semua orang tuh udah jahat sama kok, terus kok mau jahat sama diri kau sendiri? Ya, janganlah, kalau bisa kok yang manjain diri kau sendiri gitu, paham gak sih maksud aku? Kalau orang lain nggak bisa diandalkan, ya andalkan diri sendiri. Itu sih, pokoknya mulai dari diri sendiri dulu, baru itu semua bakal berjalan seiring berjalannya waktu gitu sih menurut aku. Kalau Hilmi mungkin? Betul, jadi Mbak Debbie, kita harus sadar, kita harus, iya ya, kayaknya gue harus sabar ya sama dia, kita ngadapin dia. Kadang ada beberapa, ada juga kayak aku mikir, ngapain aku emosi sama dia gitu, nggak mau ngeluarin effort banyak mungkin untuk apa namanya marah-marah emosi ke dia, nggak kepentingan aku sih gitu. Jadi harus sadar aja dulu. Gitu, intinya sadar gitu dulu. Karena dulu juga aku sering kasih tahu teman-teman aku, gimana cara nggak overthinking, gimana cara nggak dipijak-pijak orang, gimana cara kita tuh bisa bertahan hidup, ya intinya hargai dulu diri kau sendiri, baru orang lain. Cintai diri sendiri, baru orang lain. Kayak gitu menurut aku. Hmm. Oke, udah Nggak bisa, baru berapa lama nih? belum ya? Belum. Kalian mau ngecas dulu nggak apa-apa, ngecas dulu biar aku ngomong. Oke, Nih, sini nih. Ini sebentar ada ya kabar. guys. Nah, kalau dari yang aku baca sendiri, boleh ya dah kita sambung Boleh, ke. boleh. Jadi oversharing sendiri itu tuh kayak kita tuh terlalu banyak menceritakan hal-hal pribadi kita ke orang. Mungkin juga oversharing secara tidak langsung itu kayak kita mengupload hal-hal pribadi kita ke sosial media gitu, kayak kita lagi di mana, kita tandain kayak buat SG ditandain gitu lagi di mana. Itu juga salah satu bisa termasuk oversharing. Ternyata aku juga baru tahu, kayak kita selama ini selalu menyepelekan hal-hal kayak kita masukin dia ulang tahun, kayak ya cuma ini kan kayak kan niatnya ngucapin ulang tahun ya, tapi ternyata itu tuh termasuk oversharing gitu loh. Aku juga baru tahu, tapi emang kayak gitu ternyata gitu. Terus juga kita bisa jadi apa ya, kayak ya bahaya lah oversharing mah gitu. Kalau menurutku gimana ada oversharing? Kalau menurut aku oversharing itu
Yang dari yang aku baca tuh kayak misalnya Halo, Tres tiga. Oversharing. Aku dulu juga pernah lah ngalamin gitu oversharing. Nah malah malah salah satu yang aku sharingkan itu dia ngomong tentang kayak nggak semuanya harus dikasih tahu orang lain. Kadang ada orang yang emang bener-bener peduli dan ada orang yang emang cuma pengen tahu aja sama kehidupan kalian. Nah kalian harus nge-filter dan kalian kalau memang mau cerita atau mau sharing sesuatu kalian harus tahu dia emang udah bener peduli atau emang cuma pengen tahu aja karena pada dasarnya gitu tuh kan kadang cerita kita tuh bisa dimanipulasi sama orang lain dan dibuat-buat gitu. Dan kita kan juga nggak mau kan cerita kita apa yang kita alami selama kita hidup itu diceritain ke orang lain, bahkan orang lain itu kita nggak kenal gitu. Dan itu tersebar luas aja gitu. Jadi kalian harus banyak bisa filter mana yang peduli benar-benar dan mana yang cuma pengen tahu aja gitu. kalau menurut aku tuh oversharing tuh kayak misalnya dia nyeritain dirinya. Halo, dia kan suara aku. Kenapa kalian ketawa? jadi jadi tuh oversharing itu kayak kalau menurut aku dia itu ceritain semuanya tentang dia, kayak misalnya aku tuh pernah kayak gini di masa lalu aku ya gini 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 itu karena biar orang lain tuh nerima dia gitu loh. Jadi dia tuh nggak merasa insecure gitu loh. Nah jadi kalau misalnya dari cerita ini ya terserah kalian lah menerima apa enggak. Tapi inilah aku. Tapi dia tuh pengennya diterima karena ya berdasarkan dari cerita dia, aku cerita kayak gini ya biar tahu daripada aku tahu dari orang lain demi tahu dari aku gitu loh. Nah itu. Tapi sebenarnya kita nggak perlu untuk nuntut orang lain terima kita. Itu intinya. Cukup kok terima diri kau sendiri, itu cukup. Keluarga kau nerima kok, nggak perlu orang lain terima kok karena Don't be a people pleaser. that's right, baby. Nah jatuhnya ke people pleaser lagi ya. Jadi emang kok nggak perlu nuntut orang lain untuk nerima kok yang kayak gini tuh nggak perlu banget, sumpah. Kayak ngapain? Kan ini hidup aku, gitu sih kalau aku kayak nggak ada sih alasan aku untuk buat orang lain nerima aku tuh kenapa gitu ini hidup aku kok gitu sih. Dan oversharing tuh berdampak sangat besar guys untuk hidup kita. Kayak orang bisa buat jahat tuh karena dari apa yang kita posting, apa yang kita sharing, kayak gitu. Orang jadi tahu kehidupan pribadi, orang jadi tahu, yang kayak tadi Hilmi bilang, gini, aku baru dapat lagi case gini. Yang punya kita nih, kita cerita nih pisang. Misalnya aku cerita gitu ke Kalidah, nanti nyampe ke Hilmi itu udah jadi kolak pisang. Kayak gitu. Kayak gitu, jadi kayak ya pasti setiap manusia, maksudnya gini, aku yakin dan percaya setiap orang yang maksudnya gini, kita cerita nih, aku yakin dan percaya setiap orang pasti ada aja yang dilebihin. Bahkan mungkin secara nggak sadar aku sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku nggak perlu ceritain hal-hal yang terlalu pribadi ke orang lain cuma untuk kalian diterima atau apalagi jangan ngelakuin hal itu cuma karena untuk kalian mau dikasihani. Buat apa? Terus kalau orang tahu, gini loh, kayak gini. Orang tahu itu cuma untuk mereka, enggak, kita ngasih tahu itu ke orang cuma untuk orang itu ngedukung kita. Terus dengan orang itu mendukung kita, apa yang kita ceritain itu hilang. Kan enggak. Jadi menurut aku jangan terlalu oversharing. Gitu sih. Karena juga nggak baik banget oversharing, ya ngapain? Itu berita pribadi cukup jadi konsumsi sendiri. Kenapa harus jadi konsumsi publik? Ada beberapa hal yang nggak perlu untuk orang lain tahu. Itu sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Berarti secara nggak langsung orang-orang yang oversharing itu orang-orang yang butuh pengakuan gitu ya. Butuh Pengakuan. butuh di support.
butuh pemahaman dari lingkungan sekitar gitu segala macam gitu. Nah, jadi kayak kalau menurut kau nih, kan ada kan tipe orang. Kenapa sih? Kan ada kan tipe orang yang kayak misalnya dia sharing nih, dia lagi sedih di IG, lagi misalnya habis putus cinta, habis kelahi mungkin sama pacarnya tuh sering banget kan kayak bikin lagu galau-galau quotes-quotes gitu. Lu gimana tuh kan udah oversharing kan jatuhnya kan kayak emang orang lain harus tahu gitu kalau lagi kelahi sama pacar lo gitu. Emang orang lain harus tahu kalau harus putus sama pacar lo, emang harus tahu gitu untuk apa gitu ya kan. Sebenarnya ada beberapa orang kayak mungkin kalau itu cewek pasti dia ingin menarik perhatian cowok. Ya udah kalau gitu lain kali masukin untuk cowoknya aja, jangan untuk orang lain. Ya kan? Biar orang lain nggak tahu kalau kan Bener-bener. reply, biar orang lain tahunya kalian tuh bahagia ya gitu. Nah, masukin ke cowoknya aja. Hari ini yaitu oversharing dan sabar, menjadi sabar. Anda, Mbak Wici, pesan dan kesannya bisa dituliskan biar kami bacakan. Ya sampai kita nunggu Mbak Wici, Kita berbicara lagi lah ya. kita berbicara lagi. Pesannya ya nggak apa-apa cerita ke orang lain. Tapi lihat dulu orangnya siapa. Gitu kan? Iya benar. Emang kan tadi aku nggak ada salahin sih mau cerita ke orang lain. Tapi cerita ke orang yang kalian percaya gitu. Jangan orang-orang yang cuma pengen tahu cerita kalian terus kalian ceritain semuanya. Aduh mampus lah sebar. Ada tuh di sekitar aku orang-orang kayak gitu ada tuh. Kak Wici juga tahu ya, Kak Wici. Itu sangat sensitif tapi dia ceritain lagi ke kawannya yang lain. Gak ada otak kamu. Nggak boleh kayak gitu guys. Kalau orang udah percaya sama kalian, jagalah kepercayaan orang. Apalagi kalau orang itu nggak gampang cerita ke orang lain, ya kan? Nanti kecewa loh. Ini Kak Wici dan satu lagi berhenti memviktimkan diri sendiri, betul. Merasa diri sendiri yang salah. Itulah kemarin aku pernah bilang kan, aku pernah ngerasa I'm not worth it gitu. Berhenti merasa jadi orang paling terzolimi di dunia. Iya benar. Iya itu benar. Tapi kan gini loh, kalau menurutnya gini, itu nggak setuju sama kata-kata itu. Merasa aku lah ngerasa jadi orang paling terzolimi di dunia. Enggak, mungkin dia bisa ngerasa kayak gitu karena porsi dia, porsi dia gitu loh. Kayak kan gini loh, setiap orang punya masalah masing-masing dan nggak semua orang mampu melewati setiap masalahnya gitu. Paham nggak sih kayak setiap orang tuh punya porsi, jadi kita nggak boleh bilang dia tuh ngerasa dia paling terzolimi karena dia punya porsi. Setuju nggak dah? Ya setuju. Karena Karena aku juga ada posisi itu kadang. gini, aku sendiri aku kasih contoh lah ya gini. Aku ngelihat nih orang mamanya meninggal gitu. Dulu, kok tau nggak aku tuh jahat banget. Aku ngerasa gitu. Allah gitu aja aku pun pernah ngerasa. Tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena setiap orang punya porsinya. Mungkin dia emang ngerasa terzolimi kali ini. Dia ngerasa hilang, dia ngerasa hancur, hidupnya nggak berguna. Gitu kan? Karena dia punya porsi. Lagi panas. Enggak, aku nggak panas. Cuma aku mau menjelasin itu jangan ngejudge orang gitu loh. Kamu nggak sih maksud aku? Iya benar, bukannya itu maksud itu. Bukannya itu maksud itu. Apalagi orang-orang yang sebenarnya kita cerita nih kan orang, lu mending, kok mending, aku gimana? Iya, emang Emang ini nasib. lagi air nasib, lu mau cerita, jadi orang malas aja gitu mau cerita ke orang lain dibalas gitu. Iya benar. Jadi, bentar. Jadi apa namanya nih? Kalian itu tuh kalau ada orang cerita, memang mau cerita sama kalian, apalagi kan teman dekatnya, orang terdekatnya, itu kan harus punya rasa empati, gak hanya simpati doang. Jadi kan harus ikut menceritakan diri kan tuh merasakan apa yang dia rasakan. Jadi nggak hanya sekedar peduli, kok sekedar peduli kayak iya iya gitu gitu doang tanpa memberi saran. Padahal ya sih emang kadang setiap orang itu pengen dengerin aja, kayak nggak butuh saran. Tapi ya kadang itulah kalian harus menjadi ya pokoknya menjadikan diri kalian tuh sesakit dia gitu. Kalau lagi sakit ya, apalagi kalau cerita lagi senang ya harus senang juga. Pokoknya ikut ceritakan diri kalian lah. Jangan peduli aja gitu. Bener banget Kak Lida tuh gitu. Kalau aku sama Kak Wici juga gitu sih setahu aku.
Jadi ketika aku atau Kak Wici temennya lagi cerita gitu sedih, mereka tuh bisa ikut nangis gitu ya. Emang itu butuhnya kayak kadang gini. Kadang jadi gini loh, orang yang cerita pun jadi ngerasa gini, oh, kok ngerti maksud aku? Aku kira kalian tuh nggak akan ngerti apa yang aku rasain. Kadang orang mikir kayak gitu. Mungkin dulu aku pernah cerita ke beberapa temen aku kayak gitu. Yang kayak gitu, yang kata kok udah cuma simpati gitu. Jadi kayak ngerasa, tapi tetep aja kalian tuh nggak ngerti apa yang aku rasain gitu. Gitu sih, cuma ya balik lagi beberapa orang tuh beberapa orang punya empati yang kayak bisa merasakan apa yang orang lain itu rasakan juga gitu. Kayaknya aku sibuk banget ya hari ini pada nelpon semua. Lanjut dah, aku nelpon dulu. Iya, jadi kayak apa namanya, kalau misalnya mau merasakan empati kan harus mendalami orang itu dulu sifatnya gimana, baru kalian bisa ngerasain kayak sedihnya dia, sakitnya dia, senangnya dia, bahagianya dia. Kalau misalnya kalian nggak mendalami orang itu, ya makanya cuma simpati aja kayak oh iya gitu, kayak oh iya gitu, oh gitu aja, cuman kayak sekedar oh oh iya iya, udah itu aja. Apa dia punya balasannya? Padahal kan sebenarnya orang itu kayak pengen saran, kayak pengen kok misalnya dia lagi sedih nih, kok juga dia pengen kok nangis juga mungkin gitu ya kan, kayak merasakan dia rasain lah gitu loh. Hilmi gimana menurut Hilmi? Jadi ya intinya kalian tuh worth it anjay. Benar, kalian tuh jangan ngerasa kalian kayak kalau ada orang yang bilang kok tuh lebay, tabuk emoknya karena mereka nggak tahu porsi kalian gimana. Kayak gini, emang masalah apa sih yang kau punya? Alah, baru kayak gitu ya, aku udah kayak gak mati. Ya kalau emang porsinya segitu mau apa? Ya kan? Mau apa gitu kalau emang porsinya segitu, manusia nih, nggak bisa kalian menyamaratakan semua manusia. Orang kembar aja beda kok, apalagi yang nggak siapa-siapa, yang nggak saudara, yang nggak apa, ya kan? Jangan ngerasa kalian tuh paling Firmi ngomong habis itu diam, bingung nggak tuh aku jadi ya. Ya jadi mungkin itu aja sih yang aku mau sampaikan tentang mau bersharing. Kalau teman-teman mau tambah, karena hari ini hostnya bukan aku, jadi aku nggak boleh ngomong. Baiklah, gimana operator, apakah boleh? Kayaknya sudah selesai sih, sudah 2 materi masuk dalam sini ya kan? Sudah banyak ya, yang boleh selesai. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi tuh kali ini kita oke, ditambahin boleh? Ada quote untuk yang tadi tentang sabar gitu. Sabar itu indah. Kalau ditanya kapan indahnya, ya sabar aja. Tunggu aja. Sabar aja terus. Sabar tuh indah. Kalau tanya indah yang apa, ya sabar aja. Kan sabar kan? Sabar aja udah gitu. Oke, pesan aku hari ini, pokoknya kalian tuh jangan merasa kalau kalian nggak berharga. Karena kalian tuh berharga semuanya. Ya, ada quotes of the day ya? Atau pesan? Iya. Ya, tadi aku bilang sabar itu susah karena hadiahnya surga. Terus juga bersharing itu nggak baik, karena satu yang berlebihan itu tidak baik. Terus kalau emang mau sharing ke teman-teman yang sudah kalian percaya, ke teman sebaya gitu yang udah kalian percaya, atau ke orang tua juga boleh kalau emang orang tuanya easy going banget. Atau kayak Kak Wici orangnya easy loh. Atau kalau nggak punya teman cerita, ke PKBI. Ke PKBI, cerita sama kami. Atau mau apa namanya, request kayak Kak, aku pengen jadi narasumber gitu kan. Atau Kak, aku pengen ceritanya sama yang Kalida. Atau Kak, aku pengen ceritanya sama Hilmi. Kak, aku mau ceritanya sama Wici. Kak, aku mau ceritanya sama Baby. Nggak apa-apa. Boleh. Kami sangat easy going, easy man. Kita orangnya easy ya. Ya. Oke. See you teman-teman. Makasih udah dengerin ya. Love sign-nya tuh. Oke, apa? Stay kyowo. Stay kyowo.